Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Harian Fajar Official Channel kali ini mengundang Bapak Dr. Saprillah. Beliau adalah Kepala Balai Litbang Agama Kota Makassar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema soal membumikan ide moderasi beragama. Mungkin sebagian besar belum terlalu familiar dengan ide moderasi beragama ini. Jadi Pak Kepala Balai mungkin bisa nanti menjelaskan seperti apa itu moderasi beragama dan apa yang ingin dicapai, apa manfaatnya bagi kita semua. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pertanyaan Akbar menarik sekali. Kenapa sih harus memilih diksi moderasi beragama sebagai diksi yang ingin dipopulerkan ke seluruh publik Indonesia? Konteksnya adalah terjadi perubahan situasi sosial politik yang merembet ke situasi keagamaan pasca reformasi. Tentu saja harus titik tolaknya harus di situ. Di mana reformasi hampir semua ide itu diakomodir dan tumbuh dan dibiarkan tumbuh berkembang. Nah, dalam situasi itu negara punya diksi yang kemudian dikenal dengan istilah radikalisme atau terorisme dan sebagainya. Pada dasarnya radikalisme ini adalah sebuah istilah yang digunakan oleh negara untuk melokalisir kelompok keagamaan yang menggunakan cara pandang yang keras dalam hal mempromosikan gagasannya dan actionnya. Ketika negara misalnya menyebut kata radikal, orang-orang yang sebetulnya tidak radikal itu merasa baper gitu, seolah-olah dia yang disingkirkan. Akhirnya ada kan simplikasi bahwa radikalisme itu digunakan oleh negara untuk menyingkirkan kelompok-kelompok Islam. Itu kan yang sampai di pasca Ahok itu yang berkembang itu, cara pandang seperti itu. Dan menurut kita kalau itu dilanjutkan, maka kita akan terjebak pada perdebatan yang tidak kunjung berhenti tentang siapa radikal, apa itu radikal dan sebagainya. Selalu berputar kita di situ. Situasi ini yang menginisiasi Pak Lukman Hakim Saifuddin di akhir 2018 atau di awal 2019 memunculkan sebuah istilah yang lebih ramah begitu. Maka muncullah istilah moderasi beragama, dan Litbang tempat saya bekerja itu menjadi salah satu tempat yang mengkonsep dan membuat buku moderasi beragama yang menjadi populer di Kementerian Agama. Itu bukunya warnanya biru muda itu. Salah satu buku ya Kementerian Agama yang paling banyak di forward karena dia diterbitkan dalam bentuk PDF. Nah, kira-kira konteks awal moderasi beragama dikeluarkan sebagai jalan keluar pengganti situasi diksi ya. Ini tatarannya di levelnya politik bahasa dulu ya. Contoh lah ketika Menteri Agama Fahru Razi mengeluarkan istilah radikal, yang menyerang itu kan kelompok-kelompok Islam itu. Yang menyerang bahwa ternyata negara ini cenderung liberal dan sebagainya. Dengan kata radikal itu memingkirkan kelompok-kelompok Islam. Itu yang berkembang di publik. Dan moderasi beragama ini salah satu cara untuk menetralisir cara pandang itu, bahwa tidak ada maksud dari negara untuk menyingkirkan satu kelompok tertentu, tetapi memang harus diakui secara faktual ada kelompok yang menganjurkan cara-cara yang keras. Nah, apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama ini adalah ruang yang lebar sebetulnya, setiap kelompok bisa menafsir. Pada prinsipnya moderasi beragama adalah sebuah cara pandang yang menghindarkan diri dari ekstremisme, baik ekstremisme kanan maupun ekstremisme kiri. Jadi liberalisme itu kan juga sebuah ekstremisme, cara pandang yang ekstrim yang membebaskan banyak orang lalu kemudian mengkerangkakan seluruh pandangan dunia ke arah individualisme. Itu juga ekstrim dalam konteks-konteks tertentu. Maka kemudian negara juga tidak aware terhadap isu-isu LGBT misalnya, karena dianggap isu LGBT ekstrem kiri gitu. Lalu kemudian ada ekstrem kanan seperti yang saya contohkan tadi sebagai asal muasal ilham moderasi beragama. Jadi ketika kita bicara tentang moderasi beragama, maka standar nilai yang kita kembangkan adalah Pancasila gitu. Jadi ketika kita memihaki sebuah mazhab, cara pandang itu bukan karena katuru-turu atau post-truth atau karena sesuai relevan dengan kepentingan kita, benar atau tidak langsung diikuti saja. Kita bukan fans sepak bola misalnya, jelek atau tidak tetap ada di situ. Moderat adalah menggunakan realitas, menggunakan nalar untuk memihaki sesuatu dengan kesadaran penuh bahwa yang kita pihaki itu benar begitu. Ini kan yang menjadi tantangan berat ya saya kira bagi orang-orang yang ingin membumikan ide moderasi agama ini. Salah satunya adalah media sosial yang selama ini cukup dipercayalah sebagai banyak penyebab terjadinya misinformasi. Dan ketika media sosial itu digunakan oleh juru-juru dakwah atau juru-juru agama yang memang sangat ingin menyebarkan pemahamannya. Dalam tanda petik mungkin memaksakan ya pemahamannya kepada masyarakat. Media sosial ini kan media terbuka ya, egaliter sebetulnya media sosial itu. Semua orang berhak bermain di media sosial. Tidak ada yang boleh melarangnya kecuali aturan-aturan tertentu. Misalnya kontennya cenderung seksual, biasanya kan langsung di-ban oleh Facebook atau media sosial. Nah, media sosial ini ternyata dalam perkembangannya, kebetulan disertasi saya membahas ini secara spesifik. Media sosial ini ternyata menjadi
ruang yang sangat menarik bagi kelompok-kelompok yang secara massa itu tidak ada atau kurang gitu. Misalnya kalau dalam konteks Islam, sebut saja bahwa di Sulawesi Selatan ini yang kuat itu kan NU dan Muhammadiyah, punya penganut yang primordial, turun-temurun dan sebagainya. Nah, tiba-tiba ada misalnya kelompok baru yang datang pasca reformasi, sebetulnya mereka tidak memiliki jamaah yang banyak. Mereka bergerak membentuk pesantren di klaster-klaster di pinggiran atau di tengah dan membentuk satu titik perjumpaan saja, dan itu juga tidak terlalu banyak orang mau ke sana. Nah, tiba-tiba media sosial ini memberi ruang bebas untuk berkreasi karena dia menembus batas siapapun. Bersama dan itu kelompok-kelompok lama NU dan Muhammadiyah merasa tidak perlu di awal-awal ya, tidak perlu bermain di media sosial karena jamaahnya sudah jelas begitu. Tinggal ceramah di mana-mana selesai. Nah, ternyata ada perubahan sosial belakangan. Di media sosial itu orang berpihak kepada ide keagamaan tidak lagi basisnya ideologi, tetapi relevansi. Sehingga saringan ideologis yang dulunya mungkin digunakan itu mulai pelan-pelan tergerus, lalu kemudian kita menggunakan relevansi dengan kepentingan kita sebagai individu. Sehingga idealnya siapapun kelompok agama, NU, Muhammadiyah, Salafi, itu kan punya pandangan tertentu. Juga saya pikir di Kristen, Pentakosta, denominasi Injili, kemudian Evangelis dan sebagainya, bahkan even Saksi Yehova juga punya pandangan keagamaan tertentu begitu. Tetapi ketika dia didorong ke ruang publik yang tidak homogen di sana, ada baiknya kita melengkapi publik dengan paradigma lain karena ada implikasinya gitu. Nah, implikasinya itu akan penguatan simbolisme yang cenderung nanti mengarah ke yang pandangan yang sempit. Misalnya saya contohkan, ketika ada umat Islam menyatakan selamat Natal itu haram, itu sebetulnya tidak ada masalah. Itu hak dia sebenarnya sebagai seorang personal memahami itu sebagai sebuah pandangan keagamaan. Dia percaya itu, dia punya dalil dan dia punya dasar, tidak ada masalah. Menjadi problem kemudian adalah ketika cara pandang ini dia gunakan sebagai standar untuk melihat orang lain. Ketika ketemu dengan orang lain yang berbeda paham dengan dia lalu mengatakan Anda lemah imannya, Anda kafir, di situ persoalannya. Dia menjadi standar kebenaran. Dia menjadi standar kebenaran karena dia tidak punya kesempatan untuk melihat kebenaran yang lain. Karena itu menurut saya moderasi beragama dalam konteks dakwah, setiap publik, setiap dai, siapapun dari kelompok manapun, sebaiknya menyertakan kelompok even dia tidak setuju dengan pandangan itu. Karena ulama yang mengeluarkan itu juga kapasitasnya kuat dan itu tradisi kita di pesantren kan. Tradisi kita di pesantren dulu. Itulah sebabnya anak-anak pesantren di Indonesia ini, pesantren misalnya dari Mangkoso, dari Asadiyah, dari pesantren-pesantren di Jawa, pesantren klasik lah, itu lebih cepat menerima perbedaan pendapat karena memang di pesantren itu dibiasakan menerima banyak pendapat dari berbagai ulama. Berbeda pendapat. Meskipun itu nanti dilarang talfik. Talfik itu pindah-pindah mazhab. Itu dilarang talfik dalam pesantren. Tetapi tidak pernah para kiai itu memberi pendapat kepada muridnya, santrinya satu pendapat saja. Selalu dia mengatakan fihi darbani. Di dalamnya ada dua pendapat. Nanti di ujungnya di antara dua pendapat ini yang paling kuat dan pilih yang ini. Tetapi ini juga disertakan. Kepentingannya adalah ketika nanti ketemu orang yang berpendapat beda dengan kita, jangan-jangan ngambil pendapat ulama yang tadi. Nah kan berarti kecenderungannya untuk menganggap salah yang lain hilang seketika. Oh ya tahu beda pendapat dengan kita karena anutannya berbeda. Nah saya berharap dai-dai yang baru ini yang muncul di publik selain ingin mendapatkan popularitas juga bergerak bersama untuk menenangkan situasi. Benar, kebenaran itu ilutif sebetulnya. Kebenaran itu benar. Ketika orang berceramah itu merasa dirinya benar, tapi ada implikasinya. Karena kebenaran di titik kita sekarang ada tafsir dan setiap orang punya tafsir yang berbeda-beda begitu. Nah, itu konteksnya menurut saya media sosial mempercepat itu proses kekacauan paradigma keagamaan karena tidak dibarengi dengan sikap yang lebih adil terhadap ilmu pengetahuan keagamaan. Apakah mungkin karena banyaknya juru dakwah yang terlalu memaksakan pemahamannya sampai ada wacana soal sertifikasi dai gitu. Ya, itu yang muncul belakangan, ada kontroversi, tapi menurut KPP bagaimana Aminya? Saya secara pribadi cukup hati-hati gitu karena ketika sebuah regulasi dipegang kuat oleh negara kan the order tends to corrupt kan. Itu paradigma dalam dunia politik bahwa ketika negara memegang sebuah pandangan biasanya akan melakukan eliminasi. Dan sebetulnya yang kita mau jaga adalah soal eliminasi. Kita sudah banyak sekali menyaksikan dalam sejarah bangsa kita ini banyak sekali aturan yang baik tetapi digunakan untuk mengeliminir orang-orang yang secara politik tidak sesuai dengan kepentingan rezim tertentu. Hati-hatinya di situ. Nah, kalau sertifikasi dai nanti digunakan sebagai alat untuk peminggiran, ini akan persoalan. Kata terorisme saja, radikalisme saja, itu kelihatan ada yang merasa terpinggirkan, apalagi sertifikasi. Nah, kita lihat saja ini.
jika sertifikasi dai ini konteksnya adalah pencegahan yang buruk, misalnya kita melihat ada ruang keagamaan yang digunakan untuk memperkuat narasi yang keras tadi, maka sertifikasi dai kontekstual gitu. Karena negara kita kan juga negara terbuka ya, setiap kelompok berhak untuk hidup gitu. Misalnya soal Ahmadiyah, Syiah dan kelompok-kelompok lain. Kan kalau kita Sunni dan kemudian menggunakan penetrasi kesunnian kita untuk melihat Syiah dan Sunni, Ahmadiyah, seharusnya kan kita bersepakat habisi. Sama dengan teman-teman di Kristen secara umum ya, Kristen mainstream dengan Saksi Yehova. Saksi Yehova menjadi persoalan dalam tubuh Kristen. Saya melakukan penelitian tentang Saksi Yehova di Balikpapan. Di suatu ketika Kemenak Balikpapan itu mengundang saya sebagai peneliti, belum kepala balai, untuk menyelesaikan persoalan permintaan kelompok Saksi Yehova untuk memperpanjang izin rumah ibadahnya di salah satu ruko di Balikpapan, di Pasar Segar itu. MUI setuju, tapi yang menolak adalah PGI-nya. Jadi orang Kristen yang menolak karena menganggap Saksi Yehova itu bukan Kristen. Ada hal-hal yang fundamental dalam Saksi Yehova yang tidak disepakati oleh gereja mainstream. Sehingga bagi gereja, Saksi Yehova itu tidak masuk dalam aliran Kristen. Ya, dia pokoknya bukan Kristen lah bahasa kasarnya. Tetapi dalam nomenklatur keindonesiaan, Saksi Yehova masuk dalam bimbingan masyarakat Kristen begitu. Saksi Yehova masuk di situ. Karena Saksi Yehova ini kan direhabilitasi keberadaannya di tahun 2001 pada saat Gus Dur menjadi presiden. Dulu kan direhab oleh Gus Dur bersama dengan Konghucu gitu. Nah, kita diskusi dengan teman-teman Kristen di sana, saya bilang begini, jadi jangan menggunakan, karena kita dengan paradigma moderasi beragama, jangan menggunakan standar teologi di sini karena itu memang bukan Kristen. Kita menggunakan standar administrasi. Bahwa secara administratif Saksi Yehova itu masuk dalam di bawah bimbingan masyarakat Kristen atau bimas Kristen. Yang kedua, kalau dibiarkan tidak memiliki tempat tertentu, maka lalu kemudian beribadah di rumah-rumah itu akan berbenturan dengan banyak sekali dengan umat Islam. Yang kedua, kalau dia dilokalisir di satu tempat, itu kan ada ruang untuk pengawasan. Jadi tidak harus egoisme teologi ya digunakan sebagai untuk menghabisi, tapi bisa melalui pendekatan pengaturan. Nah, dalam konteks keindonesiaan, Saksi Yehova, Ahmadiyah, Syiah punya hak hidup di Indonesia ini. Bahwa nanti dia berbeda dengan mainstream orang-orang di Indonesia, itu pekerjaan negara untuk menetralisir, memoderasi supaya perbedaan itu tidak berimplikasi menjadi kekerasan begitu. Karena kalau dia bernuansa kekerasan itu menjadi persoalan. Negara tidak boleh menghakimi kelompok tertentu sepanjang kelompok-kelompok itu tidak bertentangan dengan ide besar negara ini, misalnya soal kebangsaan dan nilai dominan negara ini perdamaian.